Coba kamu bayangin, seorang anak perempuan lahir dari sebuah timun emas. Namun di balik kelahirannya, ada janji mengerikan yang harus dibayar ketika raksasa datang untuk menagih janji itu. Ya, kamu gak salah dengar. Timun Mas, cerita rakyat yang identik sama janda bernama Mbos Rini, raksasa, dan anak kecil yang lahir dari biji timun ajaib. Bayangin deh, kalian yang lagi pengen punya anak, akhirnya dikasih kesempatan sama raksasa. Sebuah biji timun ajaib yang ditanam, dan lahirlah bayi perempuan cantik. Begitu umur 17 tahun, si anak harus dibalikin buat jadi santapan sang raksasa. Itu yang dirasain sama Mbok Srini, janda tua yang tinggal sendirian karena suami meninggal lebih dulu. Hari-harinya sepi, gak ada suara anak, gak ada tawa, cuma rutinitas yang berulang. Bangun pagi ke ladang, pulang, lalu tidur lagi. Dan kesepian itu bukan cuma sepi, tapi mematikan. Mbok Srini, si janda tua yang kesehariannya itu serba sendiri. Akhirnya cuma bisa berdoa setiap hari, punya anak buat nemenin kesehariannya di hari tua. Pada suatu hari, waktu Mbok Srini lagi di ladang, muncullah Buto Ijo, raksasa hijau yang badannya gede kayak gunung, giginya tajam dan matanya merah menyala. Buto Ijo datangin Mbok Srini yang ketakutan. Dia kasih janji manis yang menjawab doa-doa Mbok Srini setiap hari. Katanya dia bisa ngabulin keinginan Mbok Srini yang pengen punya anak. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah ketika anak itu sudah mencapai umur 17 tahun, Mbok Srini harus balikin si anak ke Buto Ijo. Buat apa? Buat dijadiin santapan makan siang Buto Ijo. Disinilah poin dari cerita Timun Mas. Mbok Srini yang udah terlalu jenuh sama kesepiannya dan selalu pengen punya anak, tergiur sama perjanjian Buto Ijo. Jadi, Mbok Srini ini kayak dihadapin sama dua pilihan. Mending mati kesepian tanpa anak, atau bahagia punya anak tapi habis itu dikasih ke Buto Ijo. Dia ngerasa apa yang diajuin Buto Ijo kayaknya fine-fine aja deh. Dan akhirnya dia pun setuju. Buto Ijo pun akhirnya pergi sambil ninggalin satu pesan terakhir. Dia ngasih Mbok Srini sebiji timun dan nyuruh dia buat tanam biji itu di belakang rumahnya. Katanya adalah rawat baik-baik, siram setiap hari, dan jangan pernah lupa sama janji mereka. Maka tanamlah biji yang dikasih Buto Ijo. Hal itu demi hari-hari berlalu, biji timun itu tumbuh jadi tanaman yang subur. Daunnya lebar, batangnya kuat, dan pada suatu pagi Mbok Srini nemuin satu buah timun yang ukurannya gak wajar, gede, kuning keemasan dan berkilau aneh di bawah sinar matahari. Waktu timun itu dibelah, Mbok Srini kaget. Di dalamnya ada bayi perempuan hidup. Anak itu dinamai Timun Mas. Tahun-tahun setelahnya jadi tahun bahagia sekaligus paling menyiksa buat Mbok Srini. Rumah yang tadinya sepi sekarang penuh suara. Timun Mas tumbuh ceria, pintar, dan manja. Setiap hari, Mbok Srini masak untuk Timun Mas. Nyisir rambutnya, nemenin dia tidur. Begitu seterusnya, dan tanpa terasa usia Timun Mas menginjak 17 tahun. Kenapa harus 17 tahun? Ini tuh bukan angka sembarangan. Dalam budaya Jawa tradisional, usia 17 tahun adalah momen transisi dari anak-anak hingga ke dewasa. Ini usia di mana seorang gadis dianggap siap menikah, siap punya tanggung jawab, siap masuk dunia orang dewasa. Tapi ini juga usia yang paling rentan. 17 tahun adalah momen di mana perempuan muda seperti Timun Mas paling berisiko untuk dieksploitasi, dipaksa menikah, atau jadi komoditas dalam masyarakat patriarkial. Kedatangan Buto Ijo sewaktu ulang tahun ke-17 Timun Mas itu bukan kebetulan. Ini adalah simbol ancaman terhadap perempuan muda yang baru dewasa. Tepat waktu Mbok Srini lagi ngerayain ulang tahun Timun Mas, Buto Ijo datang dan kali ini wujudnya lebih besar, lebih seram. Jadi mendekatlah Buto Ijo. Mbak Srini yang ketakutan sama fakta kalau Timun Mas mau diambil, sama Buto Ijo panik. Dia tahu kalau dia nggak bisa lawan Buto Ijo sendirian. Makanya sebelum Buto Ijo datang,
Bos Rini udah pergi ke petapa di gunung untuk minta tolong. Petapa itu adalah seorang laki-laki tua yang bijaksana yang hidup di hutan. Dia ngasih Bos Rini 4 bungkusan kecil berisi benda-benda ajaib. Katanya, berikan ini pada Timun Mas. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Jadi, waktu Buto Ijo datang, Bos Rini langsung nyuruh Timun Mas pergi sambil ngasih 4 bungkus kecil yang dikasih petapa. Isinya adalah biji timun, jarum, garam, dan terasi. Dan sebagai anak baik, Timun Mas pergi kabur dari Buto Ijo. Suara yang mengaum Buto Ijo pun memanggil nama Timun Mas berulang-ulang. Timun Mas gak berani nengok ke belakang. Dia takut kalau dia lihat sosok lagi ngejar dia, hidupnya selesai di situ. Tapi seberapa cepat dia lari, pasti Buto Ijo lebih cepat banget ngejarnya. Timun Mas panik. Jarak mereka makin dekat. Di sini, Timun Mas ingat sama bungkusan yang dikasih sama Bos Rini sebelum dia kabur. Jadi, dengan penuh ketakutan dan ingat pesan Bos Rini, dia buka bungkusan pertama yang ternyata isinya biji-biji timun. Dilemparkanlah biji-biji itu ke tanah yang secara ajaib tumbuh jadi ladang timun yang sangat luas dan batang yang menjalar-jalar melilit tubuh Buto Ijo itu. Buto Ijo mengamuk dengan sekuat tenaga dengan menarik semua batang tanaman timun yang melilit ke tubuh itu. Dan dia pun lanjut mengejar Timun Mas lagi. Dia lari penuh air mata. Timun Mas makin panik pas tahu Buto Ijo segampang itu buat ngejar dia lagi. Jadi diambil lagi deh salah satu dari dalam bungkusan yang ternyata isinya adalah jarum. Kalau biji tadi tumbuh dan ngelilit tubuh Buto Ijo, jarum ini berubah jadi hutan bambu. Batang-batangnya runcing kayak tombak, bikin Buto Ijo tersayat-sayat badannya waktu maksa untuk memasuki. Tapi dengan kemarahan yang meluap, dia nerobos hutan bambu itu sampai hancur. 2 kali Buto Ijo gagalin rencana Timun Mas untuk kabur. Diambil lagi lah, dan kali ini garam. Dan dilemparkanlah, dihamburin sama Timun Mas tanpa berhenti lari. Tanah yang tadinya subur, tiba-tiba berubah jadi lautan luas. Air asin mengepung Buto Ijo, bikin dia tenggelam dan berenang susah payah. Buto Ijo kaget, tapi dia tetap nekat berenang melewati ombak besar itu demi rasa lapar yang tak tertahankan. Dia gak sabar buat makan Timun Mas. Makin nangis pas tahu Buto Ijo masih semangat buat ngejar dia dengan harapan yang mulai tipis. Namun, Timun Mas ngelempar bungkusan yang isinya sisa 1 ke tanah. Harap-harap bisa lolos dari raksasa Buto Ijo, bungkusan terakhir itu yaitu berisi terasi. Dengan tangan gemetar dan napas yang sudah nyaris habis, Timun Mas lempar terasi itu ke tanah. Terasi itu langsung berubah jadi lautan lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dan rasa lapar terjebak di tengah-tengah lautan lumpur panas yang seakan-akan narik tubuh raksasanya ke bawah. Semakin berusaha keluar, dia semakin tenggelam. Kulitnya yang tebal mulai melepuh, mengeluarkan asap hitam. Buto Ijo meraung kesakitan sambil panggil nama Timun Mas. Sedikit demi sedikit, tubuh Buto Ijo tenggelam ke dalam sampai suaranya hilang. Timun Mas yang ngelihat raksasa yang ngejar dia pelan-pelan tenggelam dan kebakar pun berhenti lari. Dengan penuh rasa lega, Timun Mas lari pulang dan ketemu Bos Rini. Bos Rini dan Timun Mas pun masih hidup tenang, penuh kesederhanaan. Dan disitulah cerita Timun Mas ditutup. Tapi cerita Timun Mas sebenarnya nggak sampai di situ aja. Sebenarnya cerita ini tuh nggak cuma sekedar dongeng pengantar tidur yang seru. Di balik kisah Bos Rini, Buto Ijo, dan Timun Mas yang kabur dari kejaran, ada makna yang jauh lebih dalam. Setiap benda yang muncul dan dilempar Timun Mas bukan cuma alat kabur, tapi simbol. Kenapa harus biji timun? Kenapa bukan biji padi atau jagung? Kenapa barang-barang yang dikasih petapa ini isinya bumbu dapur plus jarum? Jadi sebelum kita anggap Timun Mas cuma cerita rakyat biasa, sekarang saja kita bongkar satu-satu. Apa sih sebenarnya makna simbol-simbol dalam cerita Timun Mas ini? Karena lumayan banyak loh ya simbol-simbol di cerita ini.
Mulai dari biji timun yang melambangkan harapan dan kehidupan baru, sampai buto ijo yang bisa jadi representasi godaan atau bahaya yang mengintai. Pertama, kita mulai dari Mbok Srini. Karakternya di awal sebagai janda kesepian ini gambaran manusia yang putus asa. Saking kesepiannya dan putus asa, Mbok Srini bikin perjanjian sama buto ijo. Walaupun dia tahu konsekuensinya di masa depan. Tapi ini yang sering kita lupa, kesepian itu bukan cuma sepi. Dan di masyarakat Jawa tradisional, janda tanpa anak itu orang yang paling rendah dan hierarki sosial. Status janda sering dianggap kutukan atau sial. Mbok Srini tidak cuma kesepian, tapi dia terisolasi dari komunitas. Jadi, waktu si buto ijo datang nawarin perjanjian dan penawaran, Mbok Srini gak milih karena bodoh. Dia milih karena dia lebih takut mati kesepian daripada mati dengan penyesalan. Artinya, manusia kalau udah di titik lemah, cenderung gak mikir panjang. Sebenarnya mikir panjang sih, tapi tetap milih yang berbahaya karena alternatifnya tuh lebih parah. Nah, buto ijo sebagai raksasa yang ngajak Mbok Srini bikin perjanjian juga bukan artinya sosok tinggi, gede, sama serem doang loh. Dalam banyak pembacaan, buto ijo digambarkan sebagai hutang dan ancaman. Buto ijo muncul karena rasa putus asa. Dan Mbok Srini bukan pencipta masalah, tapi respon dari kondisi Mbok Srini sendiri. Ketika manusia lagi rapuh, apapun yang kelihatan menolong itu bakal diterima. Walaupun jelas-jelas berbahaya ya. Kalau timun mas, ini dia unik ya. Lahir dari biji timun yang ditanam sama Mbok Srini. Tapi, apa iya? Cuma semata-mata anak ajaib yang lahir dari tanaman? Jawabannya enggak. Nyatanya, dengan lahirnya timun mas ini simbol hasil dari keputusan yang gak pernah dia buat. Ngewakilin generasi yang sejak lahir sudah dibebani masalah orang tuanya. Makanya selama timun mas ngelawan buto ijo, dia tuh benar-benar ngelawan karena kurang power. Terus, kenapa yang dikasih petapa ke Mbok Srini yang kemudian dikasih ke timun mas ini bukan senjata, tapi benda awam yang kita temuin di rumah? Karena yang diwarisi secara generasi bukan power, tapi pengetahuan bertahan hidup. Biji timun, jarum, garam, terasi, itu bukan benda-benda yang kerap ada di sekitar kita. Tapi ternyata masing-masing punya makna filosofi yang kuat. Ada timun yang dilempar pertama oleh timun mas yang tumbuh ngelilit buto ijo dan memperlambat gerakannya saat mengejar timun mas. Nah, itu hal sederhana yang bisa ngalahin kekuatan besar. Kalau kita tarik simbol dalam konteks budaya Jawa agraris, timun kan tanaman sehari-hari, gampang tumbuh, dan murah. Karena hal itu, di cerita timun mas, timun ngelambangin kerendahan hati dan ketahanan, yang artinya solusi dari masalah yang sering datang dari hal sederhana di sekitar kita bukan power. Tapi kalau dari sisi feminis, ini ngajarin kalau timun mas sebagai perempuan, menggunakan akal dan alam untuk melawan kekerasan patriarki. Dia nggak butuh otot atau senjata. Dia punya kecerdikan. Jadi biji timun bukan cuma sekedar alat kabur. Ini simbol kalau yang kecil yang diremehin itu punya kekuatan tersembunyi. Sedangkan kalau jarum melambangkan hal kecil yang berbahaya. Dan kalau kita masuk pas berubah jadi hutan bambu, ujungnya berubah jadi runcing. Kalau dalam budaya Jawa kuno kan sering dijadiin pagar rumah. Artinya jarum ini bukan cuma simbol serangan, tapi juga perlindungan. Kalau garam apakah ada madunya? Tentu tidak ya. Kalau garam yang dilempar timun mas ini berubah jadi lautan yang berusaha bikin buto ijo tenggelam. Tapi ternyata garam kalau di budaya Jawa itu punya simbol yang cukup sakral. Bukan cuma sekedar bumbu atau penyedap rasa aja loh. Justru garam ini tuh simbol pembersihan, pengawetan, dan ritual. Contohnya kalau lagi ada acara selamatan, garam tuh dipakai sebagai penolak hal-hal buruk atau penolak bala. Makanya dalam cerita timun mas tadi, garam berubah jadi lautan, artinya untuk nolak si buto ijo dan jadi pembatas sakral antara baik dan buruk. Walaupun masih dikejar juga sama buto ijo, dan akhirnya timun mas ngeluarin senjata terakhir yaitu terasi.
Tapi jangan salah ya, kalau kita mikirnya terasi ini kan bumbu dapur yang punya bau paling tajam dan paling khas ya. Ternyata terasi di cerita ini gambarin kemarahan yang difermentasi atau dipendam terlalu lama dan akhirnya meledak. Makanya terasi yang dilempar Timun Mas berubah menjadi lahar panas yang membakar Buto Ijo. Buto Ijo pun akhirnya tenggelam di lumpur atau lahar panas dan akhirnya dia mati terbakar dan Timun Mas pun selamat. Dan balik lagi ke Mbok Srini, kalau kita lihat keseluruhan simbol-simbol yang dilempar Timun Mas, itu urutannya tuh jelas ngejelasin gimana perjalanan emosi Timun Mas ke Buto Ijo. Mulai dari lempar biji timun buat ulur waktu dan distract, lempar jarum yang artinya mulai ada perlawanan dan tujuannya buat nyakitin, walaupun Buto Ijo gak ampuh dilawan pakai itu. Terus dilempar lagi pakai garam sebagai tingkat emosi kalau Timun Mas ini sudah muak dan mau putus hubungan. Karena 3 tingkatan emosi itu si Timun Mas gagal buat berhentiin Buto Ijo. Jadi dengan amarah yang udah di puncak, dilemparkanlah terasi sebagai tanda luapan gejolak kekesalan Timun Mas. Makanya impact terasi itu bikin Buto Ijo kalah dan kebakar. Karena itu simbol kalau amarah Timun Mas udah di luar batas. Semua benda rumah tangga yang punya pesan kuat yaitu kekuatan perempuan untuk melawan tidak harus pakai kekerasan. Makanya Timun Mas sebenarnya kalau kita lihat dari umur sekarang itu bukan cuma dongeng anak yang survive dari raksasa. Tapi gimana cara utama kita, terutama penonton yang bergender perempuan, untuk melawan sesuatu bukan dengan kekerasan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, apa iya Buto Ijo sejahat itu? Atau apa iya Mbok Srini sejahat itu? Apa iya Timun Mas semelawan itu? Gimana kalau Mbok Srini ini bukan janda yang putus asa, tapi janda yang sadar dan mengambil resiko? Mbok Srini tahu konsekuensinya hidup manis selama 17 tahun sama anak perempuan yang akhirnya harus dibalikin ke Buto Ijo buat jadi santapan. Mbok Srini setuju. Artinya Mbok Srini ini bukan korban keadaan. Buto Ijo pun gak harus dibaca sebagai utang atau ancaman. Justru dia nagih janji Mbok Srini buat ambil santapan si Timun Mas. Dari awal syaratnya Buto Ijo itu udah jelas banget ya ke Mbok Srini. Kalau anak yang dikasih akan diambil pada waktu umur 17 tahun. Terus pas waktunya tiba, dia datang tepat waktu sesuai perjanjian. Jadi kalau kita bahas dari sisi Buto Ijo, justru dia adalah orang yang konsisten dengan perjanjiannya. Dan gimana Mbok Srini yang mengelak? Ini gambarin kalau manusia itu selalu memperlambat dan mengingkari kesepakatan dari waktu yang sudah disepakati karena ada keinginan. Dari perspektif Buto Ijo, justru dialah pihak yang dirugikan. Timun Mas yang dikejar Buto Ijo ini punya arti permasalahan antara hak dan kehendak. Buto Ijo di sini cuma nuntut haknya yang ada di perjanjian. Dia sama Mbok Srini. Sedangkan Timun Mas lagi memperjuangin hidupnya karena dia jadi kaya hutang sama janji Mbok Srini. Yang bahkan Timun Mas sendiri gak turut andil. Dan ini yang bikin cerita ini tragis banget secara moral. Dan cerita Timun Mas gak kasih jawabannya mudah. Karena di sini Mbok Srini justru ingkar janji ke Buto Ijo. Jadi gak ada yang sepenuhnya jahat. Gak ada yang sepenuhnya benar. Yang ada cuma benturan masing-masing kepentingan. Buto Ijo punya hak atas Timun Mas karena perjanjian sama Mbok Srini. Tapi Timun Mas punya hak untuk hidup terlepas dari perjanjian yang bahkan dia aja nggak disetujuin. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video ini. See you di video selanjutnya.